Nah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang misi pendidikan persekolahan. Nah, dalam hal pendidikan, kepribadian sekolah membantu dan bekerja sama dengan keluarga dan lembaga agama dalam hal pendidikan kewarganegaraan. Sekolah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat dalam hal pendidikan intelektual. Sekolah melakukan sendiri walaupun memperoleh bantuan dari lembaga lain, sebab misi pendidikan intelektual adalah kekhususan sekolah. Misi pendidikan intelektual tersebut dilakukan secara berangkai sejak pembelajaran memasuki taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi. Untuk menciptakan pribadi anak sebagai kaum terpelajar, maka pendidikan di sekolah sebagai kegiatan pendidikan bersifat formal memerlukan suatu landasan, sebabnya kegiatan pendidikan merupakan peristiwa sosial, gejala rohani, dan tindakan manusiawi dalam hubungannya dengan alam, manusia, dan sistem nilai. Nah, yang kedua yaitu sekolah sebagai sarana rekonstruksi masyarakat. Sebagai sekolah, lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat hanya akan berhasil bila ada kerjasama dan dukungan yang penuh pengertian dari masyarakat dan keluarga. Nah, analisis perwujudan sistem sekolah sebagai organisasi sosial dicirikan oleh yang pertama memiliki suatu penghunian tetap, dua memiliki struktur politik atau kebijakan umum tentang kehidupan sekolah, yang ketiga memiliki inti jaringan hubungan sosial, yang keempat mengembangkan perasaan atau semangat kebersamaan sekolah, yang kelima memiliki suatu jenis kebudayaan atau subkebudayaan tersendiri. Nah, ada pula peranan sekolah dalam merekonstruksi masyarakat, berarti sekolah merekonstruksi berbagai tata nilai yang telah ada dalam masyarakat yang oleh Molindazi disebutkan sebagai upaya mengembangkan kebudayaan. Ada 7 sistem nilai atau kebudayaan yang secara universal dikembangkan. Nah, yaitu yang pertama bahasa, kedua sistem teknologi, tiga sistem mata pencarian hidup dan ekonomi, yang keempat organisasi, yang kelima sistem pengetahuan, yang keenam religi, yang ketujuh kesenian. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yang dimana paradigma pendidikan, pengaruh eksternal dan internal dalam pengelolaan pendidikan. Nah, yang pertama kita membahas paradigma pendidikan. Paradigma pendidikan mengacu pada kerangka berpikir, teori atau model yang mendasari bagaimana pendidikan dipahami, dirancang, dan diterapkan dalam masyarakat. Paradigma ini dapat berubah seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu pengaruh eksternal dan internal. Pengaruh eksternal dalam pendidikan mengacu pada faktor-faktor dari luar lingkungan sekolah yang mempengaruhi sistem, proses, dan hasil pendidikan. Faktor eksternal ini dapat berupa pengaruh sosial, ekonomi, politik, budaya, hingga teknologi. Nah, pengaruh internal dalam pendidikan merujuk pada faktor-faktor yang berasal dari dalam sistem pendidikan itu sendiri yang mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran. Faktor-faktor ini mencakup lingkungan sekolah, kualitas pengajaran, kurikulum, serta karakteristik siswa.